Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Allah bangunkan saya tadi jam 1:30 ya. Sekarang 1:30 malam waktu Parung. Dan saya akan mengomentari tentang Gibran yang didesak mundur ya. Usulan dari Purnawirawan 300 berapa itu? 332 Purnawirawan TNI dengan tokoh sendirinya Trisutrisno supaya Gibran mundur. Tetapi di situ tidak jelaskan ya siapa pengganti Gibran. Saya mengusulkan pengganti Gibran wapresnya adalah Anies Baswedan. Jadi setelah Gibran itu didongkel, istilahnya secara konstitusional nanti kalau itu terjadi, maka Prabowo mengusulkan 3 nama ke MPR untuk pengganti dia sebagai wakil presiden. Tentu salah satu yang patut dimasukkan adalah Anies Baswedan yang tanggal 14 Februari 2024 itu mendapatkan suara sekitar berapa itu? 25%, cukup signifikan ya. Dengan segala kontroversinya, pemilihan yang menurut JK itu pemilihan umum itu adalah pemilihan paling buruk sepanjang Indonesia merdeka. Pemilihan kemarin yang menghasilkan Prabowo Gibran, dan menurut Saifullah Fatah yang pengamat politik dari UI itu, pemilihan kemarin itu adalah pemilihan umum yang brutal ya, dengan segala kecurangan-kecurangannya itu. Jadi judulnya kira-kira Gibran no, Anies Baswedan yes ya. Memang usulan yang sebenarnya sudah diusulkan bulan Februari tapi baru meledak itu baru kemarin ya, bulan Mei, April. Itu yang mengherankan ya, baru 3 bulan kemudian menjadi matang atau menjadi viralnya. Terutama memang 8 usulan yang dikeluarkan oleh Purnawirawan prajurit TNI itu memang sangat anti Jokowi ya. Salah satunya misalnya mengusulkan reshuffle kabinet yang terafiliasi anggota menteri atau reshuffle pergantian menteri yang terafiliasi pada Jokowi, yaitu yang nomor 6 melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan pelanggaran kejahatan, korupsi dan mengambil tindakan tegas terhadap para pejabat dan aparat negara yang masih terkait dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Itu yang disasar adalah Jokowi ya kan, dan dinasti politiknya kira-kira. Terus kemudian ada lagi mereka atau 300-an perwira itu mengusulkan menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga Cina ke negara asalnya. Ini kan proyek prestisius Jokowi kan, rejim Jokowi dengan tangan kanannya Luhut Binsar Panjaitan yang memberikan karpet merah terhadap tenaga kerja asing Cina dalam konteks hilirisasi itu, nikel terutama. Jadi usulan nomor 4 ini juga sangat anti Jokowi ya, sangat kental nuansa anti Jokowinya. Dan kemudian yang berikutnya itu menghentikan proyek strategis nasional, terutama Rempang dan PIK 2 ya. Dan PSN ini kan memang kreasi dari rejim Jokowi yang diserang oleh Purnawirawan, Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini. Dengan tokoh seniornya adalah Trisutrisno, dan yang tentu yang paling menggetarkan, yang menimbulkan gempa politik adalah nomor 8 yang terakhir mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK ya, terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum
acara Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Ini bunyi dari usul seperti ini kan tidak mungkin keluar dari orang awam kecuali sudah dikaji oleh beberapa pakar dengan pendekatan yang sangat holistik ya. Dan ini juga adalah produk Wakil Presiden Gibran, itu kan produk dari rekayasa konstitusi atau kejahatan konstitusi dari Mahkamah Konstitusi nomor 90 kalau tidak salah yang berlaku tanggal 16 Oktober hari Senin tahunnya 2023. Saat itu ketua Mahkamah Konstitusinya adalah Anwar Usman, paman dari Gibran. Dan kemudian terbukti ada masalah di situ di Mahkamah Konstitusi yang memberikan ruang bagi munculnya pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden ke KPU karena pasal itu, peraturan nomor 90 itu ternyata terbukti disidangkan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Anwar Usman setelah Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu bersidang dipimpin oleh Jimli Asidiki kalau tidak salah waktu itu, dan menyimpulkan bahwa Anwar Usman dinilai oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi melakukan pelanggaran etik berat, sehingga dia diberhentikan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Dan di sini persoalan yang akan terus muncul ya, kemunculan Gibran setelah melakukan rekayasa itu lewat jalur Mahkamah Konstitusi, itulah yang menimbulkan problem etik ya, dan mungkin menimbulkan problem etik ya dalam masyarakat kita tentang kemunculan Gibran, dan itu tampaknya akan menjadi batu sandungan atau menjadi duri dalam daging selama pemerintahan Prabowo ke depan, dan akan memunculkan oposisi yang keras ya, dan juga melahirkan bukan hanya oposisi yang keras, karena akan melahirkan semacam delegitimasi ya, menganggap pemerintah pusat tidak bisa dipercaya karena melanggengkan pelanggaran itu. Dan ini secara potensial akan memecah belah bangsa, akan gaduh terus gara-gara posisi atau wakil presiden yang dijabat oleh Gibran dengan kemunculan melalui rekayasa Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu. 90 itu. Jadi nggak ada lagi rasa trust, rasa percaya kepada pemerintahan pusatnya. Dan satu sisi itu menimbulkan satu perlawanan yang keras ya, dari daerah-daerah, dari kelompok-kelompok civil society, bagaimana dinasti politik itu, ya, dinasti politik Jokowi itu bisa mengatur kekuasaan semaunya, sehingga kita tidak heran ketika majalah sekelas Tempo memberikan julukan yang sangat pas ya, bahwa Gibran adalah anak haram konstitusi. Dan ini problemnya ini akan terus muncul selama rejim Jokowi, selama rejim Prabowo, di mana ada wakil presiden Gibran di situ. Masalahnya adalah di Gibran, sehingga purnawirawan TNI itu, prajurit TNI itu mengusulkan ya nomor 8 pergantian wakil presiden kepada MPR karena alasan-alasan tadi. Jadi bagaimana menurut penontonnya? Saya secara pribadi tentu, meskipun saya hanya tukang bubur ayam ya, ini ada persoalan yang membuat bangsa kita itu tidak mungkin maju, akan setback ya, karena persoalan-persoalan terutama Gibran ya, yang akan menghabiskan energi bangsa kita hanya untuk mempersoalkan anak muda satu ini. Ya, anak muda satu ini yang menjadi semacam bukan pion tapi jagoan ya, dari kelompok-kelompok tertentu yang ingin melanggengkan kekuasaan yang dulu pernah dipegang oleh bapaknya, oleh Jokowi, dan segala privilege-nya sebagai orang yang berkuasa, dan tampaknya privilege atau keistimewaan dalam akses ekonomi dan politik itu bisa diteruskan ya melalui kehadiran Gibran di samping Prabowo. Dan itu berarti pengamat lain mengatakan itulah
bentuk lain dari perpanjangan Jokowi yang ingin berkuasa 3 periode, dan sekarang kekuasaan itu diteruskan melalui anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden dengan kemunculan yang sangat kontroversial. Jadi kalau begitu soalnya bangsa kita ingin maju tetapi kakinya itu, satu kakinya diikat oleh persoalan masa lalu yang tidak kelar-kelar, yaitu soal pelanggaran etik, problem kemunculan Gibran yang berangkat dari rekayasa atau kejahatan konstitusi dari Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang dibuat oleh Paman Gibran sendiri, yaitu Anwar Usman dan cawe-cawe Jokowi yang begitu nyata dan brutal, yang terang-terangan melalui bansos dan juga pengerahan infrastruktur yang berpihak pada pasangan calon Gibran dan Prabowo Gibran. Dan itu memunculkan satu kesan atau satu kesimpulan menguatnya dinasti politik ya pada level kepemimpinan nasional itu, dengan kemunculan Gibran dan kemunculan Anwar Usman yang mendukung Gibran dan cawe-cawenya Jokowi, anak atau orang tua dari Gibran yang mendukung pasangan Prabowo Gibran. Jadi ada nuansa kekeluargaan, nepotisme, dinasti politik yang itu akan menghancurkan demokrasi kita. Oleh karena itu dinasti politik Jokowi memang harus dihentikan, kalau tidak negara ini bisa terhenti ya, demokrasinya. Dan agak sukar membayangkan Indonesia itu akan cerah, dan memang Indonesia akan gelap di bawah pemerintahan rejim Prabowo atau di bawah pemerintahan sepatu Lars Prabowo sebagai orang yang pernah memimpin militer di bidang kemiliteran. Ya, moga-moga kita berlindung kepada Allah dari kehancuran bangsa kita karena adanya anasir-anasir ya yang begitu rakus terhadap kekuasaan dengan membangun dinasti politik dan didukung oleh kelompok oligarki yang terang-terangan sekarang bukan hanya berdatangan ke istana Prabowo, tapi juga berdatangan ke gedung sate untuk level daerah di pemerintahan Jawa Barat. Dengan terang-terangan para oligarki itu sekarang justru mendapatkan angin dalam pemerintahan Prabowo Gibran, dan itu bisa dihentikan jika Gibran itu diganti oleh Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, lapon tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, ya. Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya.
dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Anam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Anam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.